Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwah, anak-anakku yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, pada hari yang ke-6 di bulan yang mulia ini, kita kembali berkumpul di tempat yang mulia ini linatadzakar, agar kemudian kita bermudzakarah, agar kemudian kita saling ingat mengingatkan mengingatkan terhadap wasiat-wasiat Allah Subhanahu wa taala, ingat mengingatkan akan nasihat-nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap dengan saling ingat mengingatkan itu, maka kita akan saling memotivasi agar kemudian kita bisa lebih maksimal menjalani hari-hari kita, khususnya di bulan yang mulia ini, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ikhwah yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak seorang pun daripada kita melainkan ingin menjadi muslim yang maksimal, ingin menjadi pribadi yang maksimal dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia ini. Di bulan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan di dalamnya berbagai macam keutamaan. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang bisa maksimal di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang menjadi harapan dan cita-cita kita semua. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai keterangannya, sebagaimana yang telah masyhur di kalangan antum semua, menyatakan man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa semata-mata karena keimanan dan harapan dia, keimanan dan harapan dia, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepada dia dari usaha dia menahan lapar, dari usaha dia menahan dahaga, dari usaha dia mengekang diri-diri mereka untuk tidak melakukan sekecil apapun hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk tidak melakukan sekecil apapun hal yang dimakruhkan di dalam agama. Dia berharap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengganjarnya dengan usaha yang dia lakukan tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Nah, untuk bisa maksimal ikhwah yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah yang kita lakukan itu, maka tentu sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, bahwasanya kita semaksimal mungkin menjaga diri-diri kita dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak itu saja, bahkan perkara-perkara yang dimakruhkan di dalam agama kita
kita berusaha untuk mengekang diri kita dari perkara-perkara tersebut. Karena inti daripada puasa yang kita lakukan itu ada dua. Yang pertama adalah an-niyah, kemudian yang kedua adalah al-imsak. Ya, niat. Itulah yang akan menjadikan kualitas ibadah puasa yang kita lakukan, menentukan kualitas ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala berupa puasa. Kemudian yang kedua adalah al-imsak. Al-imsak yang dimaksud di sini bukan saja al-imsak an mufattiratis shaum, ya, bukan saja menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa, tetapi lebih daripada itu al-imsak an makruhatis shaum, ya, menahan diri dari perkara-perkara yang dimakruhkan ketika kita melakukan ibadah puasa. Karena itu ikhwah yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mengetahui apa saja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mengetahui apa saja yang dimakruhkan di dalam agama kita ini, maka itulah kegiatan kita pada kesempatan ini. Kita sama-sama membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mempelajari kandungan-kandungannya. Kita sama-sama membaca nasihat-nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian mempelajari kandungannya. Di antara ayat Allah Subhanahu wa taala, ikhwah yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berisi pesan-pesan kepada kita. Sekali lagi berisi pesan-pesan kepada kita agar kemudian kita bisa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang paripurna, adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay yakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim." Ayat ini ikhwah yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimulai dengan seruan kepada hamba yang beriman, sama dengan seruan untuk berpuasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Oleh karena itu, sebagaimana orang yang terpanggil dengan ayat puasa dan kemudian berusaha menjalani ibadah tersebut secara maksimal adalah orang-orang yang dipilih, adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala, maka demikian juga orang yang terpanggil dengan ayat ini dan kemudian berusaha untuk mengimplementasikan, berusaha untuk menjalankan kandungan ayat yang tadi telah kita bacakan, itu juga adalah merupakan orang-orang mulia yang kemudian Allah Subhanahu wa taala panggil mereka dengan ayatnya, dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Apa pesan-pesan yang Allah Subhanahu wa taala hendak sampaikan di dalam ayat ini? Ikhwah yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setidaknya ada 3 pesan yang Allah Subhanahu wa taala ingin sampaikan kepada kita melalui ayat ini. Yang pertama, ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jauhilah kebanyakan prasangka, jauhilah kebanyakan kecurigaan, yaitu prasangka negatif. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, sebagian dari prasangka negatif itu adalah dosa.
yaitu prasangka negatif, prasangka buruk kepada orang-orang baik, kepada orang-orang soleh. Inilah pesan pertama yang Allah Subhanahu wa taala hendak sampaikan kepada kita melalui ayat ini. Hindari bersangka buruk kepada orang-orang baik, hindari bersangka buruk kepada orang-orang soleh. Perintah untuk menghindari persangkaan buruk, bersangka buruk kepada orang-orang baik, kepada orang-orang soleh, include di dalamnya perintah agar kemudian kita senantiasa bersangka baik kepada mereka, bersangka baik kepada orang-orang baik, bersangka baik kepada orang-orang yang soleh. Ini pesan pertama yang Allah Subhanahu wa taala hendak sampaikan kepada kita melalui ayat ini. Kemudian pesan yang kedua, wala tajassasu. Janganlah kalian mencari-cari keburukan orang. Jangan kalian mencari-cari aib seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, memberikan gambaran kepada kita tentang keharusan hal ini dilakukan oleh orang-orang yang beriman, orang-orang yang merasa terpanggil oleh firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'syara man amana bi lisanihi wa lam yadkhulil imanu qalbahu la tagtabul muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai orang-orang yang lisannya telah mengaku bahwasanya ia beriman, namun sesungguhnya keimanan tersebut belum masuk ke dalam diri-diri mereka, ke dalam hati-hati mereka. La tagtabul muslimin. Janganlah kalian menggibah saudara-saudara kalian dari kalangan muslimin. Wala tattabi'u auratihim. Dan janganlah kalian berusaha mencari-cari aibnya, dan janganlah kalian berusaha mencari-cari keburukannya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, fa innahu may yattabi auratihim yattabi'illahu auratahu. Karena sungguhnya orang yang selalu mencari-cari aib mereka, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membuka kesalahan-kesalahan mereka. Wa man yattabi'illahu auratahu. Dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala singkap keburukannya, singkap aibnya, yafdahu fi baitihi, maka niscaya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala akan mempermalukannya bahkan meski ia berada di dalam rumah-rumahnya. Ini pesan yang kedua yang hendak Allah Subhanahu wa taala sampaikan melalui ayat ini. Wala tajassasu. Janganlah kalian mencari-cari kesalahan saudara-saudara kalian dari kalangan muslimin. Kemudian pesan yang ketiga, ikhwah yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wala yattab ba'dukum ba'da. Janganlah kalian menggibah, janganlah kalian menggunjing satu sama lain. Ketika berbicara tentang ghibah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendefinisikan ghibah itu melalui sabda beliau alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan, zikraka akhaka bima yakrah. Engkau menyebut akan saudaramu, pihak yang ketiga. Engkau menceritakan tentang saudaramu, pihak yang ketiga, sesuatu yang tidak ia senangi. Itulah yang dimaksud dengan ghibah. Kemudian disebutkan dalam hadis tersebut bahwa para sahabat ketika mendengar apa yang dinyatakan oleh Nabi alaihissalatu wassalam tentang ghibah itu, mereka bertanya, afara'aita in kana fi akhi ma aqul. Wahai Nabi alaihissalatu wassalam, bagaimana jika cerita yang saya omongkan itu tentang saudaraku itu memang betul ada pada saudaraku itu?
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, in kana fihi ma taqul faqad iktabtahu wa illam yakun fihi faqad bahattahu. Jika yang engkau sebutkan itu ada pada diri, betul ada pada diri orang itu, maka itulah ghibah. Maka dengan itulah kalian telah melakukan ghibah. Tetapi jika ternyata cerita yang kalian omongkan itu yang berkenaan dengan saudara kalian itu tidak benar, maka ketika itu kalian telah memfitnahnya. Ikhwah yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya tentang orang-orang yang suka menggibah ini, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di penghujung ayat yang tadi telah kita sampaikan, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Maukah kalian, apakah salah seorang dari kalian senang ketika ia memakan daging saudaranya? Tentu kita mengatakan tidak. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan fakarihtumuh, karena itu merasa jijiklah dengan perbuatan tersebut. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha menerima taubat, adalah Zat yang Maha mengampuni hamba-hambanya yang mau melakukan pertaubatan secara benar. Ikhwah yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita di bulan Ramadan ini capek-capek berpuasa, menahan lapar, menahan dahaga. Di malam hari kita capek berdiri untuk melakukan qiyam Ramadan. Harap sungguh merupakan hal yang sangat miris kalau kemudian seluruh hal yang kita usahakan tersebut kemudian tidak akan berarti, tidak akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu maka sepantasnya bagi kita, orang-orang yang merasa terpanggil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, untuk kemudian berusaha semaksimal mungkin untuk mengekang diri-diri kita dari perkara sekecil apapun perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sekecil apapun perkara yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berusaha semaksimal mungkin, di antaranya dengan melaksanakan apa yang menjadi pesan Allah Subhanahu wa taala tadi melalui Al-Qur'an di dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Kita tahan lisan-lisan kita untuk kemudian tidak menggibah saudara-saudara kita. Kita berusaha untuk mengarahkan hati-hati kita untuk senantiasa berpikir positif kepada saudara-saudara kita, kepada ustadz-ustadz kita, dan kepada seluruh rekan-rekan kita. Kita berusaha untuk mengarahkan hati-hati kita tersebut agar kemudian kita bisa meraih Ramadan yang sempurna. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, rubba shalimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Begitu banyak orang-orang yang berpuasa namun ia tidak memperoleh apa-apa dari puasanya melainkan lapar dan dahaga belaka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam yada' qaula zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang ketika dia berpuasa dia tidak juga meninggalkan perkataan-perkataan dusta, perkataan-perkataan tidak baik, perbuatan-perbuatan yang tercela, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah Subhanahu wa taala tidak akan berhajat terhadap upaya yang dia lakukan menahan dahaga, menahan lapar. Allah Subhanahu wa taala tidak akan berhajat terhadap puasa yang dia lakukan.
termasuk dalam hal yang tadi telah kita sampaikan melalui surah ini, ya. Hafsah bin Sirin radhiyallahu rahimahullahu taala yang mengatakan as-siyamu junnatun, puasa itu adalah perisai. Perisai dari apa? Perisai yang akan menghalangi orang yang melakukannya dari api neraka. Malam yafriqha sahibuha, kata beliau, selama orang yang berpuasa tadi tidak mengoyaknya, tidak mengoyak perisai tersebut. Wa kaifa yafriquha, bagaimana dia mengoyaknya? Kata beliau, wa kharquha bil ghibah, mengoyaknya dengan ghibah, ya. Ikhwah yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kuis. Oh ya. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini, dan sekali lagi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua agar kemudian kita bisa maksimal di dalam melaksanakan ibadah yang kita lakukan ini, dan kita semua berharap agar tidak masuk ke dalam golongan orang-orang yang didoakan, diaminkan doanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa Jibril yang beliau sampaikan, yang Jibril alaihi salatu wasallam sampaikan. Ya, suatu ketika Jibril alaihi salatu wasallam pernah berdoa. Jibril mengatakan, syaqiya abdun, sungguh celaka seorang, mudah-mudahan kecelakaan bagi seorang, adrakahu Ramadan, Ramadan menjumpai dia, walam yughfar lahu, kemudian dia keluar, fansalakha minhu, dia keluar dari Ramadan, walam yughfar lahu, sedangkan dia belum diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan yang mulia ini. Kita semua berharap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan kita dari bulan yang mulia ini dalam keadaan telah diampuni dosa-dosa kita. Kita semua berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa memaksimalkan diri-diri kita dalam melaksanakan ibadah di bulan yang mulia ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Dan sesi terakhir ada dua pertanyaan. Sesi terakhir ada dua pertanyaan. Bagi yang bisa menjawabnya, maka panitia telah menyediakan hadiah yang qayyimah, insyaallah taala. Langsung Anda sampaikan. Pertanyaan yang pertama. Siap-siap? Siap? Siapa yang bisa menghafalkan surah Al-Hujurat ayat 12? Wah, Masya Allah. Arif nafsaka awalan, masmuka wa min ayyi faslin anta, fi ayyi faslin anta, tafadhal. Masya Allah.
Syukran, barakallahu fiik, jazakumullahu khairan. Pertanyaan yang kedua, ana mulai dengan kata yang sama. Siapa yang bisa menyebutkan 3 kandungan dari ayat ini? Baik, ini duluan. Arif nafsaka awalan. Muhammad Alif Al-Fazal. Minas Safi Tsani Dal. Ayo. Yang pertama. Apa yang dimaksud dengan ghibah? Enggak, apa yang dimaksud dengan ghibah? Jelaskan aja. Menceritakan hal-hal yang tidak disukai oleh orang lain. Aywa, jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan, barakallahu fiik.